Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibir risalah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita supaya beribadah. Maka dengan sebab ibadah ini mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, ya, yaitu pada hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari pembalasan dan merupakan hari kegembiraan bagi orang yang beriman, ya. Jangankan untuk orang beriman, ya, orang-orang yang mendapatkan syafaat juga dari baginda Rasul akan mendapatkan kebahagiaan pada hari kiamat. Ikhwan billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membaca daripada satu kitab karangan dari seorang ulama besar, pakar hadis, ya, dari Ambabah Mesir, yaitu Sayyidina wa Maulana Salahuddin At-Tijani Al-Hasani radhiyallahu an, yang mana beliau radhiyallahu an mengarang satu kitab namanya Al-Usul fi Sirril Wusul, asas-asas di dalam rahasia wusul. Di sini kita akan baca tentang Al-Aslul Ashir, asas yang ke-10, Yaumul Qiyamah, menceritakan tentang hari kiamat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamati huwa asyraful ayyami wa ajmaluha wa ahlaha wa akmaluha. Hari kiamat adalah hari yang paling tinggi, hari yang paling indah, hari yang paling bagus, dan hari yang paling sempurna. Nah, kenapa alasannya? Sekarang kan pesannya itu mendengar hari kiamat itu kan Masya Allah, ya. Tapi kalau dipandang secara hakikat, nah kita ini dalam kitab ini mengkaji tentang hakikat kebenaran, atau kebenaran yang hakikinya itu apa. Ternyata di dalam kitab ini diceritakan bahwa Yaumul Qiyamah ini adalah asyraful ayyam, ajmalul ayyam, kemudian ahlal ayyam, dan akmalul ayyam. Hari yang paling tinggi, hari yang paling indah, hari yang paling bagus, dan hari yang paling sempurna. Yang tentu ada alasan-alasannya.
Kenapa hari kiamat menjadi hari yang sempurna, hari yang indah? Ada alasannya. Kita akan baca ke depan. Di sini katakan, Yaumul qiyamati huwa al-yaumul alami lirrahmati. Hari kiamat adalah hari di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dirasakan secara menyeluruh. Satadharu fihi kullur rahmati. Pada hari kiamat ini akan nampak ya, seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala allati khuliqat 'alal ardi madrubatan fi mi'atin. Yang mana rahmat itu diciptakan ya, dibagikan ke seluruh penduduk bumi, dan pada hari kiamat dilipat gandakan 100 kali lipat. Bagaimana tidak sempurna? Pada hari kiamat ya, 100 rahmat ini diaplikasikan, dibuktikan, didohirkan. Maka di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 26, Al-mulku yauma idinil haqqu lirrahman. Pada hari kiamat ini, al-mulku, kerajaan, yauma idin, pada hari kiamat ini, ya, itu nyatanya lirrahman, untuk Allah yang Maha Rahman, untuk Ar-Rahman. Kerajaan ini semuanya milik Ar-Rahman. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka, dan juga Imam Ibnu Majah, dan lafaz yang kita bacakan adalah lafaz daripada Imam Ibnu Majah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin. Ketika Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan 100 rahmat. Faja'ala fil ardi minha rahmatan. Dari 100 rahmat ini, maka 1 rahmat saja yang disimpan di bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha. Maka dengan 1 rahmat ini bagi-bagikan, sehingga kasih sayang, perhatian seorang ibu kepada anaknya, ya, ibu-ibu yang ada di seluruh dunia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, ini diambil daripada 1 rahmat tersebut. Wal bahaimu ba'duha ala ba'din. Dan berkasih sayang, saling cinta kasih, saling pengertian, semua hewan. Ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, itu diambil dari 1 rahmat tadi. Wa tairu, dan juga burung-burung. Ada burung daratan, ada burung lautan, burung yang makhluk daratan, makhluk lautan, makhluk udara termasuk. Bagaimana seorang induk burung menyayangi anaknya, dia rela berangkat pagi-pagi mencari makanan untuk anaknya. Nah, kasih sayang yang ada pada manusia, pada jin, semua, pada hewan, semua, ini diambil dari 1 rahmat yang tadi. Wa akhara 99 ila yaumil qiyamah. Maka yang 99-nya diakhirkan pada hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalahallahu bihadihir rahmati. Dan ketika hari kiamat terjadi,
maka Allah sempurnakan 100 rahmat yang sebelumnya udah Allah siapkan, akan diberikan semuanya secara sempurna pada hari kiamat. Dengan alasan inilah maka hari kiamat adalah akmalul ayyam, hari yang sempurna. Ya, gitu. Karena rahmat yang 100 itu akan dibagikan pada hari kiamat. Artinya kalau tidak terjadi hari kiamat ya tidak dibagikan. Sementara satu rahmat saja yang dibagikan, Masya Allah. Bagaimana berkasih sayang kakak dengan adik. Ya. Menyayanginya orang kaya terhadap orang miskin. Sayangnya ibu kepada anaknya. Sayangnya suami kepada istri. Ya. Sayangnya saudara kepada saudaranya. Sayangnya tetangga kepada tetangganya. Ini dari satu rahmat saja. Nah, dengan alasan itulah maka hari kiamat adalah akmalul ayyam, hari yang sangat sempurna. Kataba ada nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba bih. Quran surah Al-An'am ayat 12. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya, atas zatnya, yaitu dengan akan memberikan rahmat. Dan Allah pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, yang mana hari itu tidak ada keraguan sedikit pun. Pasti terjadi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghadabat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluknya, kataba fi kitabihi, maka Allah menuliskan dalam kitabnya, ya, yang mana kitab tersebut adalah di atas arasy, ya. Maka tulisan yang ada dalam kitab tersebut apa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mengalahkan kebencianku, mengalahkan kemarahanku. Maka dari itu Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an mengatakan fatarohamu turhamu, ya. Maka dari itu harus berkasih sayanglah kalian. Berkasih sayanglah kalian, turhamu, maka kalian akan dikasihi, akan disayangi. Ya. Berkasih sayanglah, saling mencintai, saling menyayangi di antara kalian, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara itu kita akan dikasihi, akan dicintai dan disayangi. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan merupakan hadis yang hasan, hadis yang sahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadisnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang satu sama lain, saling mencintai, saling menyayangi, ya. Yarhamuhumur rahman, maka mereka akan dikasihi dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaumul qiyamati huwa al-yaumul alami lil hubbi. Hari kiamat adalah hari yang diliputi dengan cinta. Hari kiamat adalah hari yang diliputi dengan cinta. Maka di sini dikatakan bahwa hari kiamat adalah ajmalul ayyam, hari yang paling indah. Hari yang paling indah. Maka dikatakan pada hari kiamat ini
al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Seseorang ini akan dibarengkan, ya, akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Masya Allah. Mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, mencintai guru, mencintai Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, maka akan dibarengkan dengan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, mencintai khalifahnya, ya, mencintai semua khalifahnya, masuk di antaranya khalifah di zaman ini mencintai Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an, walaupun kita tidak ketemu di alam dunia, nanti di akhirat pada hari kiamat akan dibarengkan, akan dipertemukan ya dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani ya, begitu juga Imam Ibnu Hibban, dalam hadis dikatakan al-mutahabbuna billahi ala manabira min nurin fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Orang yang senantiasa saling mencintai, yang saling menyayangi karena Allah, maka dia akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya ya, di bawah naungan arasy-Nya Ilahi, yaitu di hari di mana tidak ada naungan ya satupun kecuali naungannya, naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul amakin tahta zillil arsy mahjujatan, dan semua tempat ini di bawah naungan aras ya. Ya gitu. Naungan aras saling berdekatan. Minal an, untuk itu dari sekarang ihjazu amakinakum bihobbis sholihin ya. Untuk itu kita harus senantiasa mewarnai tempat-tempat kita ini dengan mencintai orang-orang yang soleh. Itu kan Masya Allah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hari kiamat. Di mana pada hari kiamat ini Masya Allah ya, seseorang akan dibarengkan dengan yang dicintainya. Orang-orang akan dibarengkan dengan orang yang disayanginya. Disinilah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya secara total ya, secara sempurna. Masya Allah. Untuk itu di sisi lain kita ini ya bahagia menghadapi hari kiamat ini, bahagia. Karena apa? Karena rahmat yang 100 itu tidak akan Allah berikan melainkan pada hari kiamat. Masya Allah ya. Hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga, ditahan ya tempat-tempat kita ini ya, semua tempat ini pada di bawah naungan aras. Maka dari itu jagalah tempat-tempat kita ini dengan cara mencintai solihin, orang-orang soleh. Yaumul qiyamati huwa al-yaumul alami litasoluhi bainan nasi. Hari kiamat adalah hari yang umum ya, hari yang umum untuk
saling mengislahkan di antara manusia. Sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kalian semua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan senantiasa harus saling mengislahkan, ya, satu sama lain di antara kalian. Fa innallaha ta'ala yuslihu bainal muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai untuk mengislahkan di antara muslimin. Allah Subhanahu wa taala yang mengislahkan, ya, antara muslimin. Untuk itu kita pun harus sama dengan keinginan Allah, harus berbuat islah. Ini hadisnya hadis panjang yang diriwayatkan oleh, yang sampai riwayatnya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan adalah Imam Hakim dan kemudian Imam Ibnu Asy-Syakir, ya. Dan juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad juga meriwayatkan tentang hadis ini, bahwa kita harus saling mengislahkan satu sama lain. Yaumul qiyamati, hari kiamat adalah huwa al-yaumul alimi litakrimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-yaumul alami litakrimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari yang menyeluruh, ya, untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idhari manzilatihi, dan untuk mendohirkan, ya, kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyatir rafi'ah, yang tinggi, ya, yang tinggi, yang luhur, likullil khalqi, untuk seluruh makhluk, wa rifa'ati maqamihi, dan hari untuk meninggikan makomnya baginda Rasulullah SAW alal malaikati wal anbiya'i, melebihi para malaikat dan melebihi para nabi, wa man dunahum, dan orang-orang setelah mereka. Wa huwa yaumu syafa'ati, hari kiamat adalah hari, ya, hari dibentangkannya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uzma, sahabat yang agung, kan gitu, allati satanalu ala alamin, yang mana syafaat tersebut, ya, akan masuk, akan dirasakan, akan datang, akan didapatkan oleh seluruh alam. Bukan hanya satu alam, seluruh alam. Apa itu alam? Wal alamuna hum kullu ma siwallah. Alam ini adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya dah tahu, ya, bahwa yang pertama kali diciptakan itu Allah ini sendirian, tidak ada yang lain. Nah, yang pertama Allah adakan itu yaitu haqiqatul Muhammadiyah, hakikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma dua saja artinya, ada Allah dan haqiqatul Muhammadiyah. Adapun makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain termasuk di dalamnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Ijrail, ya, para nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga semua alam ini daripada aras, hijab dan sebagainya, ini ada
setelah adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah adanya haqiqatul Muhammadiyah. Dan nanti haqiqatul Muhammadiyah ini akan muncul sempurna, ya, nampak sempurna ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau di awal itu, maka semuanya, ya, mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Imam Muslim, ya, dan juga Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Saibah, satu hadis yang diterima daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu, ya, penghulu anak cucu Nabi Adam. Aku adalah penghulu anak cucu Nabi Adam. Aku ada penghulu Nabi Adam dan anak cucunya, boleh. Jadi penghulu. Secara syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir daripada rahim-rahim yang ujung-ujungnya ke Nabi Adam secara syariat. Tapi secara hakikat Nabi Adam alaihissalam ada, ya, yaitu diadakan karena ada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak secara hakikat adalah baginda Rasulullah SAW. Waqala, dan hadis daripada riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, dan Imam Baihaqi, ya, dalam kitab Syu'bul Iman itu. Kemudian Imam Ibnu Asyakir, satu hadis yang diterima daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Maruzi, ya, dalam kitab Ta'zimu Qadris Salat, hadis yang daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Dikatakan bahwa Adamu, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, Adamu paman dunahu tahta liwa'i. Adamu paman dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat ada di bawah benderaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebagaimana riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim, dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam ar-ra'il a'zam. Beliau adalah beliau adalah yang menjaga, yang merawat. Artinya bukan menggembala, artinya ya memperhatikan, ya. Pemimpin yang agung, ya, yang mengawasi, ya, yang mengurus, yang menggembala dan sebagainya, ya. Al-mas'ulu anil khalqi kullihim. Dia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya tentang seluruh makhluk, ya, min bada'il khaliqati lintihaiha, dari mulai diciptakannya makhluk sampai ujungnya kehidupan. Dialah al-mas'ul, penanggung jawabnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama syafa'a fil khalqi fil ibtida'i,
seperti halnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab dalam penciptaan awal, memberikan syafaat dalam penciptaan awal, ya, sehingga seluruh makhluk ini ada, ya, liyukhraju minal adami, supaya mereka keluar daripada tidak ada, ya, fasayashfa'u bihim yaumal qiyamati. Begitu juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, ya, untuk seluruh makhluk pada hari kiamat. Ini kan artinya berarti aslul ijad wa aslul imdad, kan, sababul ijad, sababul imdad. Sebab ada baginda Nabi SAW, sebab diurusnya makhluk adalah baginda Nabi Muhammad SAW, gitu. Karena beliau adalah perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara yang agung adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasayashfa'u bisyafi'ina ayyashfa'u. Maka orang-orang, ya, yang memberikan syafaat kepada muridnya, memberikan syafaat kepada bawahannya, itu atas izin dan kontrol pemberi syafaat yang pusat. Ibaratnya baginda Nabi Muhammad ini direktur pusat, direktur utama, ya. Maka direktur pelaksananya ini para nabi, para wali, ya. Semuanya ini ditanggung jawab semua dari mulai Nabi Adam. Zaman Nabi Adam ada ada mandornya, ada pemberi syafaatnya. Zaman-zaman Nabi seterusnya ada yang memberikan syafaat. Maka baginda Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat secara keseluruhan. Wa sayashfa'u bi ta'iina minas siddiqina was syuhada. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, ya, kepada orang-orang yang taat dan orang-orang siddiqin, juga syuhada, hatal anbiya'i minhum, sehingga para nabi alaihi mussalatu wassalam, ya, mereka memperoleh syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta'luwa darajatuhum fil jinan, ya, untuk meninggikan derajat mereka di surga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis qudsi di sini, dalam hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dalam tarikhnya, dan kemudian Imam Hakim dalam tarikhnya juga, yang hadisnya sampai ke Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna Ibrahima la yarghabu bi syafaati. Kata Nabi, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, yaitu Allah, sesungguhnya Sayyidina Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim la yarghabu bi syafaati, ya, yakin akan mengharapkan syafaatku, ya. Wa yadihi, jelasnya sudah jadi rahasia umum, wa badihi, sudah menjadi rahasia umum, anna Ibrahim alaihissalam nabiyun, bahwa baginda Nabi bahwa Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam kan seorang nabi, gitu kan. Kemudian wa ma'sumun, dan beliau juga ada seorang yang ma'sum, gitu kan. Walakin syafa'atu sallallahu alaihi wasallam bihi, jadi kenapa
masih mengharapkan dukungan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, masih mengharapkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Nah, ini alasannya adalah ya li'la'i darajatihi indahu ta'ala, karena ketinggian, karena keluhuran, keagungan martabat atau derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walil idzni lahu ayyashfa'a bi ghairihi, dan karena Allah memberikan izin yang mutlak untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Sehingga dikatakan bahwa ana qasimun wallahu yu'ti. Aku adalah yang membagi, ya. Aku adalah pembagi. Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wa sayashfa'u bil 'asin. Bahkan pada hari kiamat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Bukan hanya orang taat saja. Orang yang berdosa pun, artinya orang kaya ya diberikannya benda-benda yang mewah lagi. Dia kaya di kampungnya, ternyata dia nggak punya kendaraan mewah, dikasih kendaraan mewah. Kemudian sekarang yang berdosa, orang ini nggak kaya, miskin, banyak kesalahan, dibantu, diberikan uang modal dan sebagainya. Sesuai dengan kelayakan dia mendapatkan syafaat. Dan termasuk orang-orang yang berdosa, banyak dosa kepada Allah, mereka pun mendapatkan bagian atau uluran daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyafu Allahu anhum wa yudkhilahumul jannah. Yaitu syafaatnya itu mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan syafaat baginda Nabi, orang berdosa bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bal wa yashfa'u bi ahlil kabairi ayyukhaffifallahu anhumul azab. Bahkan bukan orang yang dosa-dosa kecil saja. Orang-orang yang berdosa besar, dosanya besar sekali, dosanya banyak sekali, mereka pun mendapatkan bagian syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga azabnya diringankan. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dosanya banyak sekali mendapatkan syafaat. Sampai siksanya ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilu, kemudian wa yu'ajjilu bintiqalihim lil jinan. Ya. Maka dia ini dicepatkan untuk bisa masuk ke surga. Mungkin berapa tahun, ya, berapa ribu tahun di neraka, tapi karena ada syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dicepatkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Nabi SAW bersabda, syafaatku pada hari kiamat bukan hanya teruntuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dosanya kecil, tetapi syafaatku itu juga akan dibagikan kepada ahlul kabair min ummati, umat-umatku yang melaksanakan dosa-dosa besar juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, ya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang kemudian beliau menghasankannya,
kemudian Imam Ibnu Hibban ya dalam kitab sahihnya, kemudian Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan juga mensahihkannya kepada hadis ini, dan Imam Thayalisi ya, yang hadisnya sampai kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni iddakhartu syafa'ati li ahlil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Aku simpan syafaatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, aku simpan syafaatku untuk aku bagikan kepada umatku yang dosa-dosanya itu besar sekali kepada Allah. Aku simpan syafaatku itu untuk mereka. Jadi berapapun dosa besarnya, kita tetap harus husnudzon. Tak lupa dalam hati kita ini harus ada cinta, harus ada cinta ya, pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bal warada annahu bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiful azaba an Abi Lahabin fi mithli yaumil itsnaini li'taqihi thawbiyata jariyatahu hina basharatuhu bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam sururan bidzalika. Bal ada riwayatnya ini di sini yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Nasiruddin dalam kitabnya Wirdus Sadi fi Maulidil Hadi ya, Masya Allah. Beliau menulis satu riwayat bahwa sesungguhnya dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiful azaba an Abi Lahabin, Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa untuk siapa? Untuk Abi Lahab ya. Yaitu pada hari Senin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia ini diringankan siksanya. Kenapa? Karena kegembiraan Abu Lahab ya, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya, maka dia memerdekakan hamba sahayanya, jariyahnya yang bernama Thawbiyah ya. Thawbiyah ini dimerdekakan oleh Abi Lahab. Nah, dengan kegembiraan itu maka dia memiliki dispensasi keringanan pada hari Senin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sampai syafaat baginda Nabi juga diberikan kepada orang kafir juga, Masya Allah. Ini Imam Al-Hafidz Ibnu Nasiruddin dalam kitab beliau Wirdus Sadi fi Maulidil Hadi, beliau juga menulis syair ya. Dia katakan, idza kana hadza kafiran jaa zammahu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhlada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah gitu kan ya. Kalaulah orang kafir dengan kecintaannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ringankan siksanya. Bagaimana
Kalau seseorang yang dia hidup bertauhid, orang beriman, dia mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Usul fi Syiril Wusul ini, Sayyidina Salahuddin At-Tijani radhiyallahu anhu, ya, beliau menambahkan lagi, bal wasata'ummu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi'than nar. Bahkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan meluas, ya, terhadap orang-orang yang menjadi yang menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil haditsis sahihi, sebagaimana, ya, keterangan yang datang daripada hadis sahih, yaqulul haqqu ta'ala, berfirman Allah taala, irfa' ra'saka wasal tu'tahu washfa' tushaffa' fa'aqulu ya rabbu fa'aqulu ya rabb durriyatu adama la tukhrakil yawma bin nar. Ini hadis bagian dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ajiri dalam kitab syariat dan juga Imam Ibnu Asyakir dalam tarikhnya. Dikatakan bahwa Allah berfirman kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai kekasihku Muhammad, wasal tu'tahu, kemudian silahkan engkau minta kepadaku, permintaanmu akan aku berikan, wasfa' tusaffa, mintalah syafaat, izin syafaat, pasti syafaatmu akan aku terima, kata Allah. Wa aqulu, maka aku berkata, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, durriyatu Adam, aku tidak kuat melihat nasibnya anak cucu Nabi Adam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhrakil yaum binnar, janganlah mereka ini dibakar, ya, janganlah mereka ini dibakar dengan api neraka, janganlah mereka ini dibakar dengan api neraka. Ini permintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Sayyidina Salahuddin At-Tijani radhiyallahu anhu menganjurkan, faja'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bi anfusikum minkum kama umirtum. Maka dari itu jadikanlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama dan yang utama, ya, melebihi kepentingan diri kalian. Jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam Quran Al-Ahzab ayat 6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu, ya, seorang nabi, ya, wabil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengutamakan kepada seorang mukminin daripada, ya, perhatian seorang mukmin terhadap dirinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka. Yaumul qiyamati huwa yaumul musyahadati. Hari kiamat adalah hari musyahadah, hari menyaksikan. Haitsu yusyahidun nasu rabbahum,
bisuratir rahmaniyah, di mana manusia akan melihat Rabbnya dengan rupa kerahiman, dengan rupa kasih sayang. Wal anbiya'a bi suwarihim al-haqiyyata, dan manusia akan melihat wajah para nabi secara haknya. Wal malaikata bi suwarihim al-haqiqata, dan melihat wajah-wajah para malaikat secara hakikatnya. Wal auliya was salihina bi suwarihim nuraniyati, maka mereka juga akan melihat para wali dan para salihin dengan wajah mereka yang bercahaya ya. Ini beda tingkatan ya. Kalau surahnya Allah ini rahmaniyah, kalau para nabi ini haqiyah, kalau malaikat ini hakikiyah, kalau para wali solihin ini nuraniyah ya. Kemudian wal arsya bi suratihi al bahiyati, kalau mereka pun akan melihat bentuk aras, rupa aras dengan gambarnya yang sangat indah. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan kamu nanti di yaumul qiyamah ya, di hari kiamat akan melihat malaikat yang senantiasa mengelilingi aras untuk memuji bertasbih memuji Tuhan mereka. Fa'aminu wangtadiru, maka dari itu berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kepada para nabi, kepada kita, kepada malaikat, dan kepada hari akhir ya. Yakinkan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Wangtadiru al-musyahadata, dan tunggulah nanti pada hari kiamat kita semua akan menyaksikan bagaimana keindahan zat Allah, keindahan daripada para nabi, para malaikat, warahmata, dan juga akan melihat kesempurnaan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu 100 kali lipat daripada rahmat yang kita rasakan sekarang di alam dunia, wal jamala, dan keindahan semua ya yang kita harapkan selama kita di alam dunia itu akan menjadi nyata manakala terjadi pada hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keterangan ini dalam kitab Al-Usul di Sirril Wusul karya Samahatul Imam Sayyiduna wa Maulana wa wasilatuna Sayyidi Salahuddin At-Tijani Al-Hasani radhiyallahu an ya, bermanfaat untuk kita ya. Dan juga Al-Fakir mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam pembacaannya, mohon maaf ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.